Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik dengan satu hal ini saya bisa bangkit dari penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah dengan satu hal ini saya bisa bangkit dari penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang memang disebabkan oleh multifaktor ya. Ini terutama faktor yang bersifat psikis ini memang cukup rumit ya untuk kita atasi. Nah maka dari itu ada beberapa hal yang kadang tip-tip kita manfaatkan ya sampai dengan bisa keluar dari jeratan asam lambung, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, untuk mengawali hal ini jadi saya ingin bercerita ya, karena penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis ini berlangsung cukup lama ya. Waktu itu saya sampai ya 1 tahun lebih ya, bahkan hampir 2 tahun ya. Nah itu eh, berawal dari seperti ini teman-teman ya. Nanti yang pertama itu ketika awalnya itu kita merasa bahwa ini adalah penyakit ya mah lah ya, mah atau asam lambung biasa ya, asam lambung biasa. Belum ada anxiety ya, belum ada anxiety dan psikosomatik sehingga kita belum merasakan cemas ya, kemudian pikiran juga masih positif-positif saja ya. Sehingga waktu itu awalnya masih mudah ya, masih mudah ketika kita ada sensasi ya, sensasi di perut tentunya, terutama ketika di fase awal. Nah, itu cukup mudah untuk mengatasinya. Jadi ketika kita sudah makan obat ya, mungkin ya selang beberapa hari, nah kemudian akan sembuh gitu. Nah itu awalnya seperti itu ya, tetapi setelah kita merasakan seperti itu cukup lama ya, cukup lama itu sering kambuh, terus kadang sembuh, kadang kambuh, kadang sembuh. Nah itu makin lama eh, kambuhnya itu makin sering ya, makin sering dan akhirnya terjadi GERD ya. Awalnya saya juga nggak tahu apa itu GERD ya itu. Nah, ternyata GERD itu ya gastroesophageal reflux disease ya, karena asam lambung sering naik ya sehingga katup esofagus ini menjadi lemah. Nah akhirnya asam lambung itu mampu balik ke atas ya atau kembali ke kerongkongan ke atas atau yang disebut dengan reflux ya. Nah itu setelah itu rasanya tidak hanya yang di perut. Kalau yang di perut ketika masih asam lambung biasa ya itu paling kan hanya kembung, begah, perih, sembelit ya, mungkin senut-senut, itu hanya seperti itu ya. Tetapi ketika sudah terjadi GERD, nah ini kemudian sensasinya makin banyak ya. Mulai dada terasa panas, nyeri, berdebar-debar, nafas pendek, kadang ada yang terasa pegel-pegel, bahkan ada rasa yang seperti tertusuk ya.
pokoknya udah mulai nano-nano ya, sampai dengan otot-otot di sini ya, ini di contohnya ini di sini nih ya. Nah ini juga sakit-sakit juga semua itu, kadang berpindah-pindah ya, kadang di sini kadang di sini ya, tuh pokoknya mulai nano-nano rasanya. Nah bahkan sampai ke kepala itu juga sudah mulai sering keliengan, pusing-pusing, kepala berat, seperti kadang seperti migrain ya, bahkan pernah vertigo ya. Nah, mata juga kadang bergelombang, kadang berkunang-kunang, kadang buram, telinga berdenging ya. Eh, Hidung kadang seringnya mampet ya, seperti flu itu. Kemudian mulut sudah mulai terasa agak asam, agak kepait-paitan, tenggorokan mengganjal dan lain sebagainya, sampai dengan leher juga kaku ya, sampai ke pundak ya, bahkan sampai ke tangan ini sering nyeri ya, tangan kaki ini rasanya sering nyeri, kebas, bahkan pernah kaki itu agak bengkak ya, itu sampai apa di punggung ini juga pegel-pegel, pinggang terutama itu juga agak lama ya, sampai dengan soal apa sering BAB itu juga sepertinya nggak membentuk dan lain sebagainya. Nah itu semakin dipikirkan ya, karena apa? Karena mulai terkena anxiety. Jadi saya itu waktu itu terkena anxiety psikosomatis itu setelah terjadi GERD ya. Setelah terjadi GERD kemudian muncul beberapa sensasi, yang sensasi itu bagi saya baru ya, karena dulu-dulunya belum pernah merasakan seperti itu. Nah akhirnya merasakan, sehingga pikiran ini menjadi bingung ya, selalu dipikirkan. Contohnya ketika dada terasa nyeri, ini pikirannya sudah jangan-jangan paru-paru saya itu. Ketika kepala selalu berat, sudah apa mencoba makan obat juga kadang masih melekat saja ya rasa-rasa itu. Nah kadang kita berpikirnya wah ini jangan-jangan terkena tumor otak dan lain sebagainya itu. Pokoknya semuanya serba disikapi dengan yang lebih gitu, tetapi yang lebih negatif itu seperti itu ya. Nah akhirnya mulai timbul rasa takut ya, rasa cemas, rasa was-was, rasa khawatir itu selalu mewarnai di pikiran kita. Nah, padahal dengan seperti itu asam lambung itu semakin naik ya, semakin produk itu. Nah, tetapi karena belum pahamnya kita tentang penderitaan itu, maka itu masih berlangsung agak lama sampai dengan posisi terpuruk ya, terpuruk paling paling lemah lah. Nah itu pada waktu itu saya sampai berat badan saja itu sampai turun 10 kilo ya, kemudian makan sudah nggak selera ya. Nah bahkan sampai pernah punya rasa takut makan. Nah, akhirnya badan menjadi kurus ya, jadi kurus, pucat. Nah itu ketika kita keluar rumah itu sapaan tetangga atau teman-teman atau orang lain yang bertemu itu pasti selalu komentarnya, loh kok sekarang pucat, kok sekarang kurus. Nah dengan dikomentari seperti itu semakin sensitif ya pikiran kita, wah ini jangan-jangan sudah tidak lama lagi dan lain sebagainya, itu yang dipikirkan seperti itu. Nah akhirnya kondisi menjadi semakin terpuruk ya, akhirnya pernah sampai terjadi panic attack ya. Panic attack itu luar biasa memang ya. Jadi apa ya, pertama pusing sekali ya, pusing sekali, kemudian tiba-tiba di dada ini seperti apa ya, ya seperti tertekan di dada ini, seperti ditekan, seperti tertindih apa yang sangat berat. Nah akhirnya nafas itu seperti mau putus ya, mau putus, terengah-engah, aduh pokoknya luar biasa seperti itu ya. Nah akhirnya hari itu saya mengalami 2 kali ya panic attack itu, walaupun setelah itu ketika kita ke dokter ya, dicek secara medis, kondisi jantung, paru-paru itu juga normal-normal saja itu. Cuma yang saya heran itu memang rasanya luar biasa itu, sehingga menjadikan takut. Nah itu artinya setelah terjadi GERD timbul beberapa sensasi. Nah itu
baru saya terkena anxiety dan psikosomatiknya itu. Jadi semakin kita berpikir negatif, maka respon tubuh ini juga semakin negatif itu. Nah, ini setelah kita mengalami keterpurukan ini, contohnya sampai dengan ketakutannya memuncak ya. Pada waktu itu saya mendengar kabar duka ya, karena ada keluarga yang meninggal dunia ya. Nah itu langsung bergetar, lemes ya, pokoknya tidak berdaya ya. Nah itu sampai 10 hari reaksinya. Jadi mendengar kabar duka sekali itu 10 hari saya tidak bisa kemana-mana itu. Nah itu. Nah pada akhirnya kemudian kita sudah mencoba berusaha berbagai upaya ya, istilahnya sudah berikhtiar lah, contohnya sudah mencoba ke dokter ya, dengan obat-obatnya kita juga sudah kita konsumsi, termasuk sampai ke paranormal juga pernah. Nah termasuk dengan apa ya, treatment mungkin semacam kayak jamu-jamu tradisional yang kadang kita buat sendiri, itu juga sudah kita lakukan. Tapi pada waktu itu juga sepertinya belum ada kebangkitan itu, belum ada kebangkitan. Nah akhirnya hampir putus asa ya, hampir putus asa. Walaupun kita sudah mencoba beberapa treatment ya untuk itu, karena sudah mulai mendapatkan beberapa informasi tentang hal ini ya, tetapi menurut saya belum ada perubahan yang cukup signifikan ya. Jadi masih rasanya itu nggak karu-karuan itu, seperti itu. Nah dalam perjalanannya ya, singkat cerita ini saya itu mendapatkan sesuatu ya. Sesuatu ini maksudnya metode pendekatan ya, yang akhirnya bisa menjadi seperti ada energi baru ya, jadi ada energi baru, kemudian betul-betul bisa bangkit. Nah itu ini yang saya maksud dengan satu hal ini ya. Dengan satu hal ini saya bisa bangkit ya dari penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis. Jadi singkat cerita seperti ini ya, setelah kita merasa hampir putus asa karena sudah berbagai ikhtiar sudah kita lalui, ternyata ada satu hal ya yang menurut saya ini sebagai titik balik ya. Titik balik dari keterpurukan, kemudian saya menjadi bangkit di situ. Mengapa menjadi bangkit? Karena memang ada perubahan energi baru ya yang saya rasakan, seperti ada support baru ya, yang tadinya pikiran selalu gelisah, selalu takut ya, selalu was-was. Ini kok kelihatannya menjadi tenang gitu, menjadi tenang, seolah-olah saya itu tidak apa-apa gitu. Cuma secara fisik memang kita udah lemah ya, sudah lemah, sehingga memang perlu pemulihan ya, karena yang tadinya makannya normal agak banyak ya, porsi normal itu kan sudah terkurangi, makannya sedikit, otomatis kan nutrisi juga berkurang. Nah apalagi yang tadinya juga ada gangguan ini ya, pencernaan, otomatis kan menjadi penyerapan nutrisi sedikit. Nah otomatis ya yang namanya badan seperti lemes-lemes itu juga masih ya, gemeteran juga masih. Tapi saya merasakan ada sesuatu yang baru, yaitu secara mental ya. Secara mental yang tadinya selalu takut, khawatir, was-was dan lain sebagainya ya, yang gelisah itu, nah menjadi lebih tenang, menjadi lebih tenang. Ini akhirnya saya berpikir, wah ini kalau seperti ini nanti saya akan cepat sembuh seperti itu. Nah itu setelah ya saya itu ya dalam kondisi keterpurukan yang sudah hampir putus asa. Nah kemudian hampir putus asa karena itu sudah berbagai ikhtiar sudah kita lalui, ibaratnya sudah capek lah itu. Nah akhirnya pada waktu saya terbaring ya, kemudian saya karena tidak berdaya ya sama sekali, nah akhirnya saya pasrah ya. Jadi pasrah dengan tulus ikhlas. Nah ini satu hal ini ya, dari pasrah dengan tulus dan ikhlas. Nah
ini akhirnya saya seperti ada nutrisi baru, seperti ada energi baru, kekuatan baru di situ. Nah, itu mulai titik balik saya bangkit. Nah, cuma ya bukan berarti sebelum itu kita tidak pasrah ya. Ya sebelumnya juga sudah pasrah ya. Cuma pasrahnya ini memang baru istilahnya kita mengucapkan, tapi kadang juga belum klik dengan batin ya. Nah, klik dengan batin tapi kadang masih ada ego atau keinginan. Nah, ini juga belum jadi teman-teman. Nah, waktu itu dalam kondisi yang lemah sekali, tidak berdaya, akhirnya saya pasrah ya, pasrah dengan tulus dan ikhlas, itu tanpa ada ego dan keinginan. Ya, kalau sebelum-sebelumnya kan saya pasrahkan dengan sakit ini mudah-mudahan segera disembuhkan. Nah, ini segera disembuhkan ini adalah keinginan ya. Nah, kalau sebenarnya pasrah yang ikhlas, yang sesungguhnya itu tanpa ada ego dan keinginan. Sehingga kita nggak tahu, pokoknya kita nggak tahu apa-apa ya. Cuma hanya ada satu keyakinan bahwa ibaratnya hidup dan mati itu kan kehendak yang maha kuasa. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah merasa tidak berdaya, ya udah kita pasrah saja. Nah, pasrah dengan tulus dan ikhlas itu artinya kita tidak perlu ada ego dan keinginan. Ya, sehingga saya hanya dalam batin saya yang selalu saya sampaikan kepada yang maha kuasa ya, atas nama Muhammad saya pasrah kepadamu ya Allah ya. Apapun yang akan diberikan kepada saya siap menerima itu loh. Artinya ketika kita memang diberi kesembuhan ya kita terima, alhamdulillah ya. Atau mungkin sebaliknya itu pun kita terima. Jadi pokoknya saya nggak ada keinginan apa-apa. Pokoknya hidup ini saya pasrahkan saja. Cuma dalam batin saya kalau memang saya mau diambil juga saya ikhlas juga ya. Tetapi kalau memang saya bermanfaat bagi orang lain ya berilah saya kesehatan. Hanya seperti itu dalam hati kecil, tapi itu tidak menjadi keinginan lagi. Pokoknya yang namanya waktu paling down itu sudah, pokoknya saya tidak tahu apa-apa lah. Pokoknya jiwa raga saya itu saya pasrahkan sepenuhnya. Mau diapakan ya. Nah, ini pokoknya saya hanya siap menerima seperti itu. Nah, akhirnya dengan seperti itu secara perasaan saya ini seperti ada energi baru ya. Dengan ditandai yang tadinya ketakutannya berlebih, saya menjadi nggak takut. Mengapa nggak takut? Karena setelah saya pasrah dengan tulus dan ikhlas, ya kuncinya adalah ikhlas. Nah, itu ngapain kita harus takut? Toh kita bersamanya itu loh, bersamanya yang selalu mendampingi ya, yang maha segalanya. Nah, sehingga kita menjadi nggak takut. Sedangkan ketika kita mungkin masih ada sensasi dan rasa-rasa yang lain, ya kita yakin bahwa ini adalah ujian darinya, sehingga ya udah kita nikmati aja sesuai dengan pasrahnya, kan kita hanya siap menerima. Nah, dengan seperti itu ya, dengan pasrah tidak ada ego dan keinginan saya, pokoknya apapun keputusan yang diberikan ke saya hanya bisanya menerima saja. Tapi klik antara lahir dan batin saya, nah itu saya menjadi bangkit ya. Bangkit dalam artian pikiran saya itu sudah tenang, sudah tidak begitu cemas. Ya wajar kalau toh itu ada bisa, tapi sudah terkendali. Karena ketika ada hal-hal yang menurut saya mengguncangkan, ya udah saya hanya mengingat kepasrahan saya, akhirnya menjadi tenang. Nah, itu teman-teman ya, itu betul-betul hal yang luar biasa yang menurut saya itu dengan satu hal ini ya, yaitu dengan pasrah dengan tulus dan ikhlas tanpa ego dan keinginan ya. Nah, akhirnya kita menjadi semangatnya bangun ya, kemudian kecemasannya
menjadi normal kembali, bahkan pikiran juga bisa berpikir positif. Dengan seperti itu akhirnya berangsur-angsur menjadi semakin membaik dan akhirnya sembuh. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung GERD anxiety psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.